Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misna Husna dari kelas Matematika 2A, Prodi Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ada pada mata kuliah Kalkulus 2, khususnya pada materi pengertian integral tentu dan sifat-sifat pada integral tertentu. Untuk itu, mari kita simak pembahasan berikut ini. Oke teman-teman, pertama-tama kita membahas tentang pengertian integral tertentu. Namun sebelumnya kita harus mengetahui bahwa integral tertentu ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan terkenal, yaitu Newton dan Leibniz, yang kemudian diperkenalkan lebih lanjut secara modern oleh Riemann. Nah, adapun pengertian integral tertentu itu ialah integral yang batas atas atau batas bawahnya diketahui, yang disamakan dengan integral batas atas B dan batas bawah A fungsi fx dx. Dalam definisinya, integral batas atas B dan batas bawah A fungsi fx dx, maka secara implisit kita menganggap bahwa A lebih kecil dari B, di mana pada integral tertentu nilai C konstanta belum diketahui, tetapi pada integral tertentu nilai C atau konstanta dapat ditentukan dengan adanya batas atas B dan batas bawah A pada integral tertentu. Andaikan f suatu fungsi yang didefinisikan pada selang tutup a, b, maka secara simbolik dapat dituliskan dengan integral batas atas b dan batas bawah a fungsi fx dx sama dengan fungsi x selang tutup batas atas b dan batas bawah a yang sama dengan fungsi b dikurang fungsi a. Oke, baiklah teman-teman, kita melangkah ke sifat-sifat integral tertentu. Sifat pertama ialah integral konstanta fungsi x dx menjadi nilai konstantanya dipindahkan ke depan nilai integral sehingga menjadi konstanta integral fungsi x dx. Sifat yang kedua, integral fungsi fx plus minus fungsi gx dx menjadi setiap fungsi diberikan nilai integral sehingga menjadi integral fungsi fx dx plus minus integral fungsi gx dx. Sifat yang ketiga, integral batas atas b dan batas bawah a fungsi fx dx menjadi minus integral batas atas A dan batas bawah B fungsi x dx. Di sini kita memperhatikan perubahan nilai A dan nilai B, yang dimana awalnya nilai integral pada batas atas itu B dan batas bawah A menjadi integral batas atas A dan batas bawah B, dan ini menyebabkan terjadinya perubahan tanda yang awalnya positif menjadi negatif. Sifat keempat, integral batas atas A dan batas bawah A fungsi fx dx menjadi sama dengan 0. Sifat selanjutnya ialah integral batas atas B dan batas bawah A fungsi fx dx ditambah integral batas atas C dan batas bawah B fungsi fx dx menjadi integral batas atas C dan batas bawah A fungsi x dx. Adapun sifat yang terakhir yaitu integral batas atas B dan batas bawah A fungsi fx plus minus fungsi gx dx sama dengan setiap fungsi diberikan nilai integral yang masing-masing batas atasnya B dan batas bawahnya A sehingga menjadi integral batas atas B dan batas bawah A fungsi x dx plus minus integral batas atas B dan batas bawah A fungsi gx dx. Nah, itulah teman-teman yang dapat